Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Selamat mendengarkan. Masuknya agama Islam ke Indonesia tak lepas dari perjuangan para tokoh pendakwah yang menyiarkannya dengan berbagai strategi dan metode, sehingga bisa diterima oleh penduduk pribumi. Penyampaian ajaran Islam di Indonesia umumnya dilakukan dengan strategi kedamaian. Melansir dari buku Sejarah Islam Nusantara oleh Rizim Aizin, ada beberapa strategi yang digunakan para pendakwah dalam menyebarkan syariat Islam. Yang pertama ada strategi perdagangan. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional. Pada abad 7 Masehi hingga 16 Masehi, sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut berdatangan untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih menganut Hindu dan Buddha. Para pedagang mengambil jalur laut untuk datang ke Indonesia, sehingga perniagaan yang terjadi antara Jazirah Arab, India, dan Asia Tenggara. Perdagangan bukan satu-satunya jalur masuk Islam ke Indonesia, tetapi dengan berniaga inilah Islam mulai dikenal dan diikuti penduduk pribumi, sehingga para pedagang memiliki peranan penting dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Yang kedua, ada strategi perkawinan. Para pedagang muslim yang singgah kemudian banyak yang menetap di Indonesia, sehingga dari mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Perkawinan yang dilakukan pun telah berlangsung secara Islami, yang mana para kala itu masyarakat pribumi sudah banyak mengucapkan kalimat syahadat. Dari pernikahan itu, banyak dari keturunan mereka yang menjadi ulama dan penyebar Islam di Nusantara. Salah satu contohnya, perkawinan antara Maulana Ishaq dan Putri Raja Blambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan salah satu wali Songo yang memiliki peranan penting dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Anak hasil dari pernikahan antara pedagang muslim dengan wanita pribumi lahir menjadi muslim. Dari sinilah Islam di Indonesia semakin tersebar luas dan penganutnya meningkat. Yang ketiga, ada strategi tingkatan sosial. Para pendakwah Islam lebih dahulu mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkatan sosial tertinggi. Dengan Islamnya, mereka banyak dari penduduk kerajaan yang tingkatnya berada di bawah mengikuti raja mereka. Keempat, ada strategi pendidikan. Setelah banyaknya pengikut Islam di Indonesia, para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid yang mana digunakan sebagai tempat berkumpul untuk belajar syariat Islam dan pembinaan calon ulama. Para murid benar-benar diajarkan berbagai macam ilmu hingga menjadi ahli dalam bidang ajaran Islam. Setelahnya mereka pun menyiarkan Islam ke masyarakat pribumi lainnya, meluas ke berbagai daerah di Nusantara. Pada saat itu, pesantren ini didirikan oleh guru, ulama, dan juga kiai, misalnya Sunan Gresik yang diyakini sebagai orang yang pertama kali membangun pesantren di Pulau Jawa. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu strategi kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan pertunjukan seni dan budaya bernuansa Islami, sehingga masyarakat menyukainya. Misalnya, Sunan Kalijaga memperkenalkan dan mengislamkan masyarakat Jawa dengan menggunakan salah satu budaya Jawa, yakni pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga sangat mahir memainkan wayang dan memasukkan unsur-unsur dan nilai-nilai keislaman dalam cerita perwayangan. Masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Sunan Kalijaga akhirnya mengenal Islam dan tertarik dengannya. Berbagai kesenian dan kebudayaan lainnya juga dijadikan media. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.